Halo dan selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Senang banget kamu bisa meluangkan waktu untuk bergabung sama kita di sini. Betul. Halo semuanya. Senang bisa membedah materi yang lumayan padat, tapi super penting hari ini. Nah, coba bayangin ini ya. Kamu lagi duduk di sebuah rapat atau mungkin lagi baca berita soal kebijakan pemerintah. Terus kamu dengar seseorang dengan sangat yakin ngeklaim kalau sebuah program itu berbasis bukti atau evidence based. Sering banget kan dengar istilah itu belakangan ini? Iya, sering banget sebagai pembelajar yang kritis, insting pertama kamu pasti langsung nanya dong, dari mana sih mereka tahu program itu benar-benar berhasil? Tepat. Gimana mereka bisa yakin itu bukan sekedar kebetulan aja, atau mungkin karena faktor luar yang sama sekali nggak terduga? Nah, hari ini kita punya misi khusus untuk kamu. Kita bakal membongkar tuntas konsep evaluasi dampak atau outcome evaluation, khususnya menggunakan kerangka dari materi unit 4. Dan mengupas evaluasi dampak ini, berarti kita harus berani ngintip ke balik layar klaim-klaim kesuksesan itu. Untuk obrolan kita hari ini, kita udah ngumpulin literatur inti yang luar biasa kaya. Kita bakal ngebedar prinsip desain eksperimental, terus diperkuat sama wawasan dari pakar kayak Boruk soal pengacakan. Wah, itu bagian favorit saya tuh. Iya kan? Terus ada juga pedoman uji coba dari Kendall, sampai analisis kritis soal bias dari Mansur Nia. Kita juga bakal lihat kenapa gagasan standar emas dalam sains kadang justru berbenturan sama realita kebijakan publik pakai perspektifnya Parkhurst dan A.B. Singde. Oke, jadi kita bakal buka kotak hitam dari desain penelitian ini khusus buat kamu. Tujuannya simpel sih, setelah dengerin sesi bedah materi ini, cara kamu melihat data atau klaim kesuksesan program bakal berubah total. Kamu bakal punya insting seorang evaluator. Kacamata barulah ibaratnya. Nah iya, mari kita mulai dari konsep yang paling dasar dan paling sering kita temui sehari-hari. Desain pre-test dan post-test. Atau gampangnya, bandingin kondisi sebelum dan sesudah. Ini metode yang paling intuitif ya buat kebanyakan orang. Bener banget. Bayangin ada perusahaan yang pengen tahu apakah program mindfulness baru mereka bisa nurunin stres karyawan. Cara paling instingtif kan ngukur level stres di hari pertama? Sebelum programnya mulai ya. Betul. Terus diukur lagi sebulan kemudian pas programnya selesai. Kalau skor stresnya turun, wah perusahaannya pasti langsung potong tumpeng tuh. Merayakannya sebagai kesuksesan besar. Tapi apa yang sebenarnya terlewat dari kesimpulan cepat kayak gini? Oke, mari kita bedah ini. Celah terbesarnya itu ada pada masalah yang kita sebut sebagai atribusi atau attribution. Evaluator yang tajam pasti langsung nanya, apakah penurunan stres itu secara eksklusif disebabkan sama program mindfulness itu? Karena kan sebulan itu waktu yang lumayan lama ya. Nah, itu dia. Kalau kita cuma lihat sebelum dan sesudah, kita itu nutup mata sama semua hal lain yang terjadi selama sebulan itu. Gimana kalau kebetulan di minggu yang sama, manajemen baru aja rekrut asisten baru? Wah, beban kerja jadi turun drastis dong. Tepat. Atau gimana kalau cuacanya lagi bagus banget bulan itu? Atau mereka baru aja terima bonus tahunan? Tanpa pembanding, kita sama sekali nggak bisa ngatribusikan perubahan itu pada program yang kita bikin. Jadi pada dasarnya kita butuh semacam dunia paralel nih. Kita butuh lihat apa yang bakal terjadi sama karyawan-karyawan ini seandainya mereka nggak ikut program mindfulness. Ya, semacam realita alternatif. Tapi kan dunia paralel itu nggak ada. Jadi kita harus menciptakannya di dunia nyata. Gimana persisnya para peneliti ngelakuin ini? Solusi praktisnya itu pakai desain kuasi eksperimental. Kita hadirkan yang namanya grup kontrol. Jadi karyawan dibagi dua. Satu grup intervensi yang ikut pelatihan mindfulness, dan satu lagi grup kontrol yang sama sekali nggak ikut pelatihannya. Berarti mereka dibiarin kerja kayak biasa ya? Betul. Terus kita bandingin perubahan skor stres di antara dua grup ini. Kalau grup intervensi stresnya turun drastis, sementara grup kontrol tetap aja stres, nah argumen kita jadi jauh lebih kuat kalau program itulah pahlawannya. Masuk akal. Tapi ada satu syarat mutlak biar adil. Kedua grup ini karakteristik dasarnya harus semirip mungkin. Disinilah metode matching atau pencocokan itu dipakai. Peneliti bakal usaha mastiin grup intervensi dan kontrol punya komposisi umur, gender, jabatan, sampai masa kerja yang seimbang. Oke, mastiin karakteristik yang kelihatan itu seimbang memang logis banget. Tapi ini malah mancing pertanyaan baru nih buat saya. Gimana sama karakteristik yang nggak kelihatan? Maksudnya kayak faktor internal gitu. Iya, kalau kita biarin orang daftar secara sukarela, bisa aja grup intervensi isinya orang-orang yang memang dari sananya udah peduli banget sama kesehatan mental.
motivasi dari dalam diri ini kan nggak kecatat di data HRD. Gimana kita ngatasin variabel tersembunyi kayak gini? Pertanyaan bagus. Keterbatasan dari matching tadi, itulah yang melahirkan apa yang sering disanjung sebagai standar emas di dunia penelitian. Namanya uji terkendali acak, atau Randomized Controlled Trials. Biasa kita sebut RCT. Ah, RCT. Ini sering banget disebut-sebut. Literatur klasik dari Burrage tahun 1997 itu sangat menekankan hal ini. Kekuatan utama RCT ada di proses pengacakannya, atau randomization. Cuma diacak doang nih. Kesannya sepele ya, tapi pas kamu ngalokasiin peserta ke grup intervensi atau kontrol murni lewat undian acak kayak lempar koin atau pakai komputer, sesuatu yang luar biasa itu terjadi. Pengacakan itu nggak cuma meratakan karakteristik yang bisa kita ukur, tapi juga otomatis ngeratain karakteristik yang nggak kelihatan. Wow, jadi kayak otomatis kebagi rata gitu ya? Iya, genetika, tingkat ketahanan stres alami, motivasi tersembunyi yang kamu bilang tadi, semua variabel perancu itu terdistribusi secara seimbang di kedua grup. Jadi, satu-satunya perbedaan yang tersisa di antara mereka, ya cuma intervensi yang lagi diuji itu. Pengacakan ini benar-benar kedengar kayak trik sulap statistik ya. Keren banget. Tapi pastinya jalanin standar emas ini di lapangan nggak bisa sembarangan. Oh, jelas nggak bisa. Saya baca panduan dari Kendall tahun 2003, dan ternyata ngerancang RCT yang bagus itu butuh protokol metodologi yang kaku banget sejak awal. Bahkan sebelum intervensinya mulai. Salah satu yang narik perhatian saya itu saran Kendall soal cara kita ngukur hasil. Bagian tentang variabel ya? Betul. Kenapa milih jenis variabel kayak variabel kontinu dibanding dikotomis, itu efeknya bisa gede banget ke eksperimen. Gini, pemilihan variabel ini nentuin seberapa sensitif radar yang kamu pakai buat nangkep perubahan. Kita pakai analogi simpel aja. Kalau kamu pakai variabel dikotomis, itu ibarat nanya ke peserta, apakah kamu merasa stres? Jawab ya atau tidak. Itu kaku banget sih, hitam putih. Iya kan? Seseorang mungkin stresnya udah turun jauh berkat programnya. Tapi karena masih ada sisa stres sedikit pas ditanya, dia tetap jawab ya. Eksperimen kamu akhirnya menyimpulkan program itu gagal total padahal ada progres. Kasian juga programnya kalau gitu. Nah, sebaliknya, variabel kontinu ngukur sesuatu di spektrum angka yang presisi, kayak ngukur tekanan darah atau kadar kortisol secara presisi. Kalau tekanan darah 100 peserta turun konsisten, biarpun cuma 5 poin, variabel kontinu bakal nangkep pergerakan halus itu. Ah, saya paham sekarang. Kendall nekenin kalau variabel kontinu ngasih kekuatan statistik yang jauh lebih besar. Kamu bisa buktiin efektivitas sebuah program pakai jumlah peserta yang lebih sedikit karena alat ukur kamu jauh lebih peka. Masuk akal. Nah, selain alat ukur yang peka, ada satu konsep lagi yang selalu nempel sama RCT, blinding, atau membutakan. Dan tentu aja kita bukan ngomongin bikin orang jadi buta beneran ya. Ini soal nyembunyiin informasi. Apa sih risikonya kalau kita sampai ngelewatin proses blinding ini? Risikonya adalah bias bawah sadar yang bisa ngancurin seluruh eksperimen kamu. Idealnya kita pakai double blind, jadi pesertanya nggak tahu mereka masuk grup mana, dan peneliti yang interaksi sama mereka juga nggak tahu. Kenapa penelitinya juga nggak boleh tahu? Karena kalau seorang peneliti tahu dia lagi ngasih terapi baru yang dia yakini banget keampuhannya, bahasa tubuhnya, nada suaranya, atau antusiasmenya bisa beda. Secara nggak sadar, dia mensugesti peserta di grup intervensi buat merasa lebih baik. Wah, bener juga. Bias ekspektasi ya. Tepat. Makanya, kalau double blind susah dilakuin di lapangan, minimal pihak ketiga yang ngumpulin dan nganalisis datanya harus buta terhadap status pesertanya. Terus, ini dikawinin sama konsep standarisasi dari materi kita. Mastiin durasi, materi, dan cara penyampaian program itu persis sama buat tiap orang. Biar kita benar-benar nguji programnya, bukan nguji karisma penelitinya ya. Benar sekali. Oke, sejauh ini kita udah ngebangun laboratorium penelitian yang super sempurna di atas kertas, pengecakannya beres, instrumennya presisi, ada blinding, ada standarisasi. Tapi dunia nyata, apalagi di lingkungan kerja, itu kan sama sekali bukan laboratorium yang steril. Sangat jauh dari kata steril. Makanya saya mau ngajak kamu ngelihat contoh kasus di mana semua teori indah ini tabrakan sama realita. Di materi ada kasus Job Retention and Rehabilitation Pilot atau JRRP. Ini program buat bantu pekerja yang lagi sakit biar nggak kehilangan pekerjaan. Kasus yang sangat klasik nih. Iya,
Pesertanya diacak rapi ke 4 grup. Grup intervensi kesehatan, grup tempat kerja, grup kombinasi, dan satu kontrol murni. Di atas kertas, desainnya komprehensif banget. Tapi pas dieksekusi sama petugas di lapangan, apa yang sebenarnya terjadi? Kasus JRRP ini monumen nyata soal betapa berantakannya interaksi antar manusia. Coba kamu bayangin, kamu jadi petugas layanan kesehatan di lapangan. Kamu ditugasi nanganin pekerja di grup tempat kerja. Berarti secara protokol, saya dilarang ngasih nasihat medis, kan? Tepat. Tapi di depan kamu sekarang, duduk seorang klien yang beneran lagi menderita masalah kesehatan parah. Secara insting kemanusiaan dan etika profesi kamu sebagai perawat atau dokter, susah banget kan buat diam aja? Pasti ngerasa bersalah banget kalau nggak bantu. Nah, akhirnya petugas-petugas ini ngasih saran kesehatan juga. Akibatnya, grup tempat kerja secara nggak sengaja nerima intervensi kesehatan. Ini nyiptain apa yang kita sebut kontaminasi silang. Waduh, berarti batas antar grup yang udah susah payah diacak di awal jadi bocor semua dong. Dari kacamata analitis, apa nama fenomena pas hal-hal kayak gini ngerusak rancangan kita? Mansurnya dan rekan-rekan ngebahas ini sebagai ancaman terhadap validitas internal. Gampangnya, validitas internal itu tingkat keyakinan kita kalau hasil akhirnya emang beneran karena intervensi kita, bukan karena bocor di jalan. Berarti kasus JRRP tadi tuh contoh kebocoran ya? Ya, itu contoh klasik dari performance bias, di mana intervensi yang diterima peserta di dunia nyata itu beda dari apa yang tertulis di skenario awal. Menarik. Nah, selain kontaminasi dari petugas, Mansurnya kan juga bahas masalah dari pesertanya sendiri nih. Apa jadinya kalau di tengah eksperimen, ada peserta yang ngerasa bosen, atau mungkin pindah kota, terus milih mundur dari program? Itu namanya attrition bias. Bias hilangnya peserta. Dan ini mimpi buruk buat evaluator. Balik ke contoh mindfulness tadi ya, gimana kalau ada 20 orang yang ngerasa programnya nggak guna, terus cabut di minggu kedua? Berarti sisa 80 orang. Betul. Kalau kamu cuma nganalisis 80 orang yang bertahan sampai akhir, yang kemungkinan besar emang dari awal suka sama programnya, datanya bakal kelihatan positif banget. Oh iya, kesuksesannya jadi semu ya. Karena orang-orang yang nggak dibantu sama program itu suaranya hilang. Tepat sekali. Ilusi kesuksesan. Terus gimana dong cara peneliti nyelamatin data yang partisipannya berguguran gitu? Apa nggak curang kalau kita masukin data orang yang nggak nyelesain program? Solusinya emang agak terdengar kontraintuitif di awal. Mansur Nia nyorotin pendekatan metodologis yang namanya intention to treat analysis. Prinsipnya tegas, sekali diacak, selamanya dianalisis di grup itu. Maksudnya gimana tuh di prakteknya? Kita pakai analogi membership gym aja. Misal, kamu pengen evaluasi apakah ngasih membership gym gratis bisa nurunin berat badan warga kota. Kamu ngacak 100 orang buat dapat membershipnya. Oke. Dari 100 orang itu, ternyata 40 orang cuma datang pas hari pertama ngambil handuk gratis. Habis itu nggak pernah muncul lagi. Realistis banget ini kejadiannya. Nah, kalau kamu mau tahu efektivitas kebijakan membership gratis ini di dunia nyata, kamu tetap harus masukkan data 40 orang yang malas ini ke perhitungan akhir grup intervensi. Loh, kenapa? Kan mereka nggak nge-gym. Karena sifat malas datang atau nggak patuh, itu adalah bagian dari realita respons manusia terhadap sebuah kebijakan. Membuang mereka dari data bakal ngerusak keseimbangan acakan awal dan bikin kebijakan kamu kelihatan jauh lebih sukses dari kenyataannya di lapangan. Wow, analogi gym itu benar-benar ngebuka mata saya. Jadi, intention to treat ini maksa kita buat ngelihat program secara brutal dan realistis, lengkap sama ketidakpatuhan pesertanya. Betul, realita lapangan apa adanya. Nah, di sini letak menariknya. Kalau jalanin RCT di dunia nyata, itu serawonan. Ini petugas bisa bocorin rahasia, peserta bisa kabur seenaknya, standarisasi susah dijaga. Kenapa politisi dan birokrat selalu mendewa-dewaikan RCT sebagai puncak hierarki bukti dalam pembuatan kebijakan? Itu salah satu paradoks terbesar di dunia evaluasi kebijakan. Dan Parkhurst serta Abe Singh ngasih penjelasan yang keren banget dari sudut pandang sosiologi dan ilmu politik.
Gimana kata mereka? Mereka ngejelasin kalau gagasan hierarki bukti di mana RCT itu jadi rajanya sebenarnya dipinjam mentah-mentah dari dunia evidence-based medicine atau kedokteran klinis. Kalau kita lagi nguji pil A lawan pil B buat ngecilin tumor, metriknya kan tunggal. Cuma biologis dan jelas ya ukurannya? Tepat. RCT itu alat yang sempurna buat itu. Masalahnya bermeledak pas pola pikir klinis ini diekspor paksa ke ruang publik, jadi evidence-based policy. Karena kebijakan publik kan nggak beroperasi di ruang hampa biologis ya. Ada dinamika sosial warga yang bergejolak di sana. Benar. Buat dokter, tujuannya murni efektivitas klinis. Tapi buat wali kota, efektivitas murni itu cuma satu dimensi. Mereka harus mikirin nilai keadilan, hak asasi, pemerataan anggaran, sampai apakah masyarakat lokal bisa nerima atau enggak. Dan hal-hal kompleks itu nggak bisa diukur pakai RCT. Sayangnya nggak bisa. Maksain RCT sebagai satu-satunya bukti yang valid buat kebijakan publik, itu sering bikin kita buta sama dampak sosialnya. Parkhurst dan A.B. Singhe argumen, kita harus berhenti nyari bukti di puncak hierarki. Kita harus mulai nyari bukti yang punya kesesuaian atau appropriateness sama pertanyaan kebijakan yang lagi dihadapi. Jadi nyari alat ukur yang paling cocok sama konteks lokalnya, bukan alat ukur yang kedengarannya paling mewah. Tepat sekali. Saya ingat ada contoh soal ini dari Jurnal Mustafa tahun 2017 tentang Community Treatment Orders atau CTO di bidang psikiatri. Ini intinya perintah hukum yang maksa pasien gangguan jiwa di masyarakat buat nerima perawatan rutin. Ya, itu contoh kasus yang sangat relevan. Kalau kita pakai RCT raksasa buat ngevaluasi CTO ini, dan ternyata angka kekampuhan pasien nggak membaik, kesimpulan otomatisnya kan pasti program ini gagal dan harus di-stop. Tapi apakah kesimpulan itu adil buat kebijakannya? Nah, disinilah pendekatan hierarki bukti bisa menjebak. Kalau RCT bilang programnya gagal, RCT sama sekali nggak bisa ngasih tahu kita kenapa gagalnya. Cuma ngasih tahu hasil akhirnya aja ya? Betul. Mustafa nyorotin, bisa aja konsep intervensinya udah brilian, tapi di RCT kelihatan gagal total gara-gara eksekusinya yang hancur. Mungkin di daerah itu kekurangan psikiater, atau stafnya kurang pelatihan. Jadi gagal pelaksanaannya, bukan kebijakannya. Iya, buat pembuat kebijakan lokal, data RCT yang teriak CTO nggak efektif itu jadi nggak appropriate. Mereka sebenarnya lebih butuh bukti kualitatif atau studi kasus mendalam buat nyari tahu di mana letak kemacetan implementasinya. Menyalahkan konsep dasar program, padahal masalahnya ada di lapangan ya. Itu kesalahan fatal gara-gara terlalu mendewakan RCT. Pelajaran berharga banget nih buat kamu yang lagi belajar evaluasi. Kenali alatmu, kenali masalahmu. Pastikan keduanya klop. Sekarang mari kita bawa semua perdebatan akademis ini ke tugas seminar kamu. Ada satu studi yang dibahas, eksperimen CARA atau Quotient and Relationship Abuse dari Kepolisian Hampshire. Ini yang diteliti sama Strang dan rekan-rekan. Studi yang sangat menarik pendekatannya. Idenya lumayan progresif. Daripada cuma ngasih surat peringatan ke pelaku KDRT, mereka diacak buat ikut lokakarya khusus. Tujuannya buat nyadarin dan ngubah perilaku abusif mereka. Tapi pas saya cek diagram konsort studinya... Diagram yang ngelacak jumlah peserta dari awal sampai akhir itu kan? Iya betul, ada satu statistik yang bikin saya lumayan kaget. Awalnya mereka ngumpulin ribuan calon peserta. Tapi pas momen pengacakan, grup utamanya tiba-tiba menyusut drastis. Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka ini? Diagram konsort emang seringkali nyimpen cerita yang lebih jujur daripada kesimpulan utamanya. Di kasus studi CARA, peneliti awalnya nyeleksi 4.768 kasus KDRT. Tapi yang bikin kaget, 4.475 kasus langsung dibuang, bahkan sebelum pengacakan dimulai. Wah, banyak banget yang dibuang. Hampir semuanya? Iya, artinya cuma segelintir kasus super spesifik yang beneran masuk ke grup eksperimen. Dari kacamata metodologi, ini emang langkah sadar buat ngelindungin validitas internal. Biar grupnya seragam ya? Betul. Kriteria inklusinya dibikin luar biasa kaku. Mungkin harus pelaku pertama kali, level kekerasannya ringan, dan lain-lain. Tujuannya biar variabel perancunya seminimal mungkin. Membuang lebih dari 90% calon peserta emang bikin grupnya besi banget sih buat diuji. Tapi diciptain dilema baru nggak sih pas kita mau nerapin hasilnya di dunia nyata? Nah, ini dia inti dari perdebatan validitas eksternal. Validitas eksternal itu nanya, sejauh mana hasil dari kota Hampshire ini bisa digeneralisasi ke populasi yang lebih luas? Karena dunia nyata isinya beragam banget. Tepat. Bayangin kamu pembuat kebijakan di kota lain.
Kamu baca kesuksesan lokakarya CARA ini di jurnal, kamu harus kritis dan nanya, apakah profil pelaku KDRT di kota saya ini mirip sama segelintir peserta super selektif di Hampshire itu? Atau jangan-jangan lebih mirip sama 4.475 orang yang justru dikeluarin dari studi tersebut? Tepat sekali. Kalau jawabannya yang kedua, berarti sekuat apapun metodologi internal RCRT ini, buktinya mungkin nggak appropriate buat nyelesain masalah di kotamu. Desain yang terlalu steril itu sering mengorbankan relevansi dengan dunia nyata. Perjalanan yang luar biasa ya hari ini. Dari ngurai desain sebelum sesudah, kita sadar perlunya grup kontrol dan pengacakan buat ngatasi masalah atribusi. Kita juga lihat betapa kakunya panduan metodologi buat ngelindungin standar emas ini dari bias seleksi dan bias performa. Termasuk pakai intention to treat tadi ya. Betul. Tapi realita lapangan di kasus JRRP dan ribuan orang yang dieksklusi di eksperimen cara ngingetin kita. Validitas internal sering banget harus berdual sama validitas eksternal. Dan di ranah kebijakan publik, kesesuaian atau appropriateness konteks lokal itu jauh lebih penting daripada maksain hierarki sains klinis. Intinya, kerumitan yang kita bahas ini ngarah ke satu kesadaran penting. Menjadi penilai bukti yang tajam itu bukan cuma soal nyari angka kesuksesan yang absolut, tapi paham di mana letak ruang lingkup dan batasan dari bukti tersebut. Sepakat banget. Nah, sebelum kita nutup obrolan kita, ada satu pemikiran provokatif yang mau kita tinggalin buat kamu renungkan. Ini nyambung langsung ke konsep theory of change atau teori perubahan. Coba kamu pikirin hal ini ya. Sebuah studi RCT yang dirancang dengan kesempurnaan paling tinggi sekalipun, pada dasarnya cuma bisa ngasih tahu kita satu hal. Apakah titik A pada akhirnya berhasil nyampe ke titik B? RCT cuma ngebuktiin skor stresnya turun atau angka kriminalnya turun gitu ya. Iya, tapi di antara titik A dan titik B itu, ada sebuah kotak hitam yang sangat gelap. RCT itu gagal ngejelasin bagaimana persisnya program itu beroperasi di lapangan atau mengapa mekanisme psikologis para pesertanya bisa berubah. Jadi pertanyaannya buat kamu, kalau kita sebagai masyarakat cuma bergantung sama angka statistik RCT tanpa paham apa yang terjadi di dalam kotak hitam itu, apakah kita sebenarnya cuma lagi berjudi? Sebuah pertaruhan yang mahal pastinya. Seberapa besar resiko kita buang uang miliaran untuk mereplikasi sebuah program di berbagai kota, padahal kita sama sekali nggak ngerti alasan fundamental kenapa program itu bisa sukses di tempat asalnya? Pertanyaan itu benar-benar dilema nyata buat pembuat kebijakan modern. Kita dituntut buat ngelihat jauh, melampaui sekedar evaluasi hasil akhir. Pemikiran yang sangat tajam buat dibawa pulang. Biarin pertanyaan itu mengendap dan mancing rasa penasaran kamu ya. Karena teka-teki tentang bagaimana dan mengapa ini bakal jadi jembatan yang sempurna buat eksplorasi kita selanjutnya di evaluasi proses. Sampai ketemu di bedah materi selanjutnya. Teruslah kritis pas baca data, jangan pernah ragu mempertanyakan metode di baliknya, dan sampai jumpa.